Puji Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Tema renungan kita pagi ini adalah Israel sebagai peringatan. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. Judul perikopnya adalah Israel sebagai peringatan, dan di dalam Alkitab bahasa Inggris, New King James Version, menggunakan Old Testament Examples, yang artinya adalah perjanjian lama sebagai contoh. Mari kita baca ayatnya. Semua ini telah menimpa mereka, bangsa Israel, sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Bapak, Ibu, Saudara, ada 3 kata kunci yang perlu kita garis bawahi, yaitu kata contoh, peringatan, dan zaman akhir. Contoh dalam hal ini artinya, apa yang diceritakan dalam Alkitab dan yang mereka alami, kita jadikan pembelajaran bagi kita untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Kitab 1 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus pada zaman di mana zaman kasih karunia Tuhan sedang dicurahkan dan berlanjut sampai sekarang, karena jelas dikatakan bahwa pesan yang disampaikan adalah untuk orang-orang di mana zaman akhir yang telah tiba, dan itu berarti termasuk kita yang hidup pada zaman ini. Kehidupan orang percaya harus terus belajar dan belajar. Kasih karunia Tuhan tidak boleh membuat kita berhenti belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Di dalam firman Tuhan berkata ada 4 hal yang kita perlu belajar dari perjalanan hidup bangsa Israel. Yang pertama, janganlah menjadi penyembah berhala, yang artinya segala sesuatu yang menjadikan Tuhan nomor 2 dalam hidup kita harus hindari. Dan yang kedua, janganlah kita melakukan percabulan. Dalam hal ini berbicara tentang ketidaksetiaan kita. Oleh karena itu, marilah kita menjadi pribadi yang setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada keluarga, dan setia kepada pelayanan kita. Dan yang ketiga, janganlah kita mencobai Tuhan, yang artinya adalah segala bentuk ketidakpercayaan kita kepada Tuhan, itu artinya kita sedang mencobai Tuhan. Dan yang keempat, dikatakan janganlah bersungut-sungut, yang artinya tidak mensyukuri yang ada dan merasa tidak puas dengan yang tidak ada, diikuti dengan menggerutu. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita banyak hal yang tidak bisa membuat kita puas. Tetapi janganlah kita bersungut-sungut, janganlah kita menggerutu, tetapi kita harus belajar untuk mensyukuri apa yang ada pada kita saat ini. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus, bangsa Israel menerima akibat dari perbuatan mereka, itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihi mereka. Ya, tapi Tuhan sangat mengasihi mereka, tetapi Tuhan juga tidak suka terhadap perbuatan mereka. Karena akibat dosa yang kita alami, itu dikarenakan kesalahan kita sendiri. Dan bentuk disiplin Tuhan untuk menuntun kita kembali kepada Tuhan bukan membuat kita semakin menjauh dan terhilang. Karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan ingin menyelamatkan kita. Perjalanan bangsa Israel ini digambarkan untuk mengingatkan kita sebagai pengikut Kristus untuk menjaga jalan-jalan hidup kita. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan 5 dikatakan bahwa meskipun mereka sudah mengikut Tuhan, ayat yang ketiga sampai dengan 5 dikatakan mereka semua makan makanan rohani yang sama
dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Gambaran ini merujuk kepada kita sebagai orang percaya yang hidup di zaman sekarang, di zaman akhir. Kata peringatan di dalam 1 Korintus 10 ayat 11 yang telah kita baca mempunyai arti sebagai teguran, nasihat untuk mengingatkan kita supaya kita tidak perlu mengalami pengalaman yang sama seperti bangsa Israel. Sebagai pengikut Kristus, mari kita terus belajar dari pengalaman-pengalaman dalam firman Tuhan, supaya setiap hari kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam 1 Korintus 10 ayat ke-13, sebagai ayat penutup dikatakan demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat ini merujuk pada perjalanan bangsa Israel, bahwa tantangan di padang gurun yang mereka lewati, mereka pasti bisa melewati tanpa mereka harus melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Seperti menjadi penyembah berhala, melakukan percabulan, mencobai Tuhan, dan bersungut-sungut. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian dengan kita. Kita pasti bisa melewati apapun tantangan hidup yang kita alami dan tetap menjadi pribadi yang baik di hadapan Tuhan, karena Tuhan, firman-Nya, kasih karunia-Nya yang akan menopang kita, dan kita pasti bisa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami sebagai pengikut Kristus harus terus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari demi hari, supaya semakin hari kami semakin menyerupai Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, balas berkati setiap seluruh pendengar pada pagi hari ini dimanapun mereka berada dengan berkat yang melimpah. Dan kami percaya Tuhan akan menjaga, memelihara, melindungi mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan berkat yang khusus dan tidak terbatas daripada Tuhan. Kami menyerahkan dan memberkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jamahanmu melembutkan hati kami rindu kuasa-Mu memulihkan hati yang terluka. Tuhan dimuliakan, menyatukan satu tubuh Kristus.